Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada hari ini insyaallah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran materi kita, yaitu materi pelajaran akidah. Insyaallah hari ini untuk kelas 9, baik 9A, B, C dan D ini kita akan melanjutkan kajian materi akidah masih terkait dengan hak-hak Rasulullah Muhammad SAW menurut thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kalian pahami pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang muslim atau seorang Islam itu tidak sempurna keislamannya kecuali bersaksi bahwa tiada ilah yang hak, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan syahadat ini sebagaimana kalian ketahui kemarin tidak akan terpenuhi kecuali dengan menjalankan 3 perkara. Oleh karena itu, bagaimana agar syahadat bahwa Muhammad SAW itu utusan Allah yang kita ucapkan itu memenuhi unsur-unsur realisasinya dalam kehidupan kita. Demikian yang kita ketahui bahwa yang dituntut, yang diperlukan dalam kita bersahadat kepada kerasulan Rasulullah Muhammad SAW adalah kita bersaksi padanya dengan sepenuh hati, lisan dan amal-amal perbuatan bahwasanya benar beliau Muhammad SAW itu adalah betul-betul Rasulullah, utusan Allah. Demikian pula mereka mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, rahimani rahimakumullah, jelaslah bagi kita bahwa kita mencintai Nabi SAW dan mengagungkannya karena kita mencintai Allah dan mengagungkannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berpendapat bahwa beliau hamba Allah dan sebagaimana manusia yang paling menghambakan diri kepadanya. Rasulullah adalah seorang sosok manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengimani bahwa beliau itu tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali pada hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah singkapkan bagi beliau. Dan beliau itu tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kemadharatan ataupun sebaliknya manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Padanya tidak ada unsur-unsur rububiyah sedikit pun. Dan dia itu manusia biasa yang dimungkinkan padanya terdapat kehususan-kehususan manusia umumnya maupun jasadiahnya. Beliau biasa seperti kita, tidur, makan, bahkan sakit, juga memiliki rasa sedih, ridho, juga meninggal sebagaimana umumnya manusia juga meninggal. Anak-anak sekalian, rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa immata au kutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullaha syai'a wa sayajillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain adalah hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul.
sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apa immata au kutila, apakah jika beliau wafat atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu berbalik ke belakang, maksudnya murtad. Kata Allah, wa mayan qalib ala akibai, barang siapa yang berbalik ke belakang yaitu dengan melakukan kemurtadan, fala yadurullaha syai'a, maka hal itu tidak dapat mendatangkan madorot sedikit pun pada Allah. Wa sayajillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya anak-anak sekalian, dalam ayat ini asbabun nuzulnya adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya, menjadi seorang rasul. Di mana rasul-rasul sebelumnya pun telah wafat. Ada yang wafat karena terbunuh, ada pula yang karena sakit seperti biasa. Bahkan karena Nabi SAW juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. Di waktu berkecamuknya perang Uhud dalam sejarah, tersiarlah berita bahwa Rasulullah Muhammad SAW mati terbunuh. Berita ini jelas sangat mengacaukan keadaan kaum muslimin yang sedang berperang saat itu. Sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, pemimpin Arab Quraisy saat itu. Sementara itu orang-orang munafik yang ada di kota Madinah pada saat perang Uhud mengatakan bahwa beliau, kalau Nabi SAW itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yakni tadi wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, ya. Allah menurunkan surat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang-orang munafik. Bahkan dikatakan wa man za'ama annahu hayyun fi qabrihi hayatan jasadiyah la hayatun biruhihi wa annahu yusalli wa yasum wa yahijju wa annahu ya'lamu ma taquluhu al ummah wa taf'aluhu fa innahu qad qala qaulan bila ilmin. Dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, bahwa barang siapa yang mengaku, bahkan meyakini bahwa Nabi SAW itu hidup di dalam kuburnya secara jasadi dan bukan secara ruhnya, dan dia itu sholat, saum, dan haji, dan mengetahui apa yang dikatakan dan diperbuat oleh umatnya, maka ketahuilah orang tersebut telah berkata tanpa dasar ilmu. Masirul muslimin, anak-anak sekalian, rahimani rahimakumullah, apa yang wajib dilakukan oleh seorang hamba Allah, oleh seorang muslim terhadap kerasulan Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama adalah mencintai Allah. Karena ini merupakan seagung-agungnya jenis ibadah kepada Allah. Kemudian mencintai Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab Rasulullah Muhammad SAW, beliau telah mengajak kita, mengajak umat manusia, menyeru, mengabdi beribadah hanya kepada Allah semata dan mengenalnya, menyampaikan syariatnya dan menjelaskan hukum-hukumnya. Maka apapun hasil yang diperoleh oleh seorang mukmin berupa kebaikan di dunia dan di akhirat, maka semua itu jelas tidak terlepas dari peran beliau sebagai seorang rasul. Dan bahkan beliau adalah tidak akan masuk surga kecuali dengan menaati dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dikatakan bahwa salasun man kunna fihi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman.
Salasun ada 3 perkara, man kunna fihi, kalau orang itu memiliki 3 perkara tadi, wajada halawatal iman. Dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Ya. Rasulullah katakan, yang pertama adalah ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi yang pertama, kalau sosok orang, seorang manusia, seorang muslim itu, seorang mukmin itu, ayakunallah wa rasuluhu, mendudukan Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dibanding dengan selain Allah dan Rasulnya. Jadi mendudukan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua adalah wa'an yuhibbal mar'u wa'an yuhibbal mar'u ya, la yuhibbuhu illa lillah. Wa yuhibbal mar'u, dia seorang mukmin, seorang muslim itu mencintai orang lain, la yuhibbuhu ilaillah. Dia tidak mencintainya kecuali dia mencintai hanya karena Allah semata. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha ayyauda fil kufri wa an yakraha ayyauda fil kufri ba'da'id an qazahullahu minhu. Ba'da'an an qazahullahu Badaan an ghazahullahu minhu kama ayakraha ayukzapa finnar. Nah ini Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 golongan yang kalau ada 3 perkara yang jika dalam diri seseorang itu memiliki ketiganya, dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika dalam diri seseorang, dalam diri seorang mukmin itu ayakunallahu wa rasuluhu, dia mendudukan Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dia cintai mimma siwahuma, dibanding selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa yuhibbal mar'u, seseorang yang mencintai orang lain, la yuhibbuhu ilaillah, dia tidak mencintainya kecuali mencintainya hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dia sangat tidak menyukai, sangat membenci ayyauda fil kufri, kalau kembali kepada kekufuran. Badaan an qazahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran tadi. Kama ayakraha ayukzapa binar, sebagaimana dia tidak menyukai, tidak ingin kembali dijerumuskan ke dalam api neraka. Anak sekalian, rahimani rahimakumullah, maka tentulah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada setelah atau mengikuti cintanya kepada Allah. Dan ini merupakan suatu keniscayaan dalam tingkatan cinta. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, hadis pendek matanya, rawahu muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi
wan nasi ajmain. La yu'minu, tidaklah sempurna keimanan ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga menempatkan aku lebih dia cintai, ya, min waladihi, dibanding dengan anaknya, wa walidihi, dibanding dengan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan dibanding dengan seluruh umat manusia. Nah, hal ini terjadi ketika atau merupakan asbabul wurud dari pada saat Umar ibn Khattab berkata, sungguh, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu yang ada, kecuali dari diriku sendiri. Lalu Nabi SAW berkata, demi yang diriku ada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi, sampai dia benar-benar lebih engkau cintai dari dirimu. Lalu berkatalah Umar, kalau begitu sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Anak-anak sekalian, tentang betapa sosok Rasulullah Muhammad SAW itu diakui keberadaannya, diakui tugas dan kedudukannya bukan hanya oleh umat Islam. Nampaknya wajar kalau diakui kedudukannya oleh umat Islam. Tapi orang-orang non-muslim yang kita kenal dengan sebutan orang-orang orientalis, ya, pada saat mereka menyelami kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, bagaikan menyelami samudra yang tak bertepi, di mana beliau merupakan sosok yang memiliki keindahan dan pesona tanpa batas. Rasulullah Muhammad SAW adalah anugerah terindah bagi semesta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Beliau merupakan pribadi yang powerful, mengubah peradaban dan meninggalkan pengaruh yang sangat besar bagi dunia hanya dalam kurun waktu 23 tahun masa kerasulannya, di mana para ahli sejarah, penulis, bahkan orang orientalis, orang-orang barat yang justru menulis untuk menghancurkan Islam, tidak pernah tuh melewatkan nama Muhammad SAW, ajarannya, perjuangannya, kepemimpinannya, bahkan kepribadiannya, bahkan pun kehidupan kesehariannya. Setiap kali mereka mengutarakan pemikiran dan kajian tentang sejarah kebangkitan dari timur. Banyak memang yang tak suka dan menentangnya, tapi tidak sedikit pula yang dengan jujur orang-orang barat itu mengaguminya. Dan antara lain seperti yang dikatakan oleh sosok Sir George Bernard Shaw, yaitu pada tahun 1950, di mana tentang sosok Rasulullah ini beliau mengatakan, dia adalah manusia teragung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Dia membawa sebuah agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulai sekian banyak gerakan pembaharuan sosial dan politik, mendirikan sebuah masyarakat yang kuat dan dinamis untuk melaksanakan dan mewakili seluruh ajarannya. Kemudian orang ini pun mengatakan, dan dia juga atau Rasulullah itu merupakan telah melakukan revolusi pemikiran serta perilaku manusia untuk seluruh masa yang akan datang. Dia adalah Muhammad SAW. Dia lahir di Arab tahun 570 Masehi, memulai misi mengajarkan agama kebenaran Islam, yaitu penyerahan diri pada Tuhan pada usia 40 tahun dan meninggal dunia pada usia 63 tahun. Sepanjang masa kenabiannya yang pendek 23 tahun, dia telah mengubah jazirah Arab dari paganisme dan pemuja makhluk menjadi para pemuja Tuhan yang esa, dari peperangan dan perpecahan antar suku menjadi bangsa yang bersatu, dari kaum pemabuk dan pengacau menjadi kaum pemikir dan penyabar, dari kaum tak berhukum dan anarkis menjadi kaum yang teratur, dari kebobrokan kepada keagungan moral. Sejarah manusia tidak pernah mengenal transformasi sebuah masyarakat atau tempat sedahsyat ini. Bayangkan ini terjadi dalam kurun waktu hanya sedikit di atas 2 dekade. Inilah pengakuan orang-orang barat tentang sosok Rasulullah SAW. Bahkan seorang Mahatma Gandhi dari India pun pernah mengatakan bahwa pernah saya bertanya-tanya siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia. Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya. Kesederhanaan yang teguh, Nabi yang sama sekali tidak menonjolkan diri,
kesetiaannya yang luar biasa pada janjinya, kasih sayangnya yang amat besar kepada para sahabat dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya yang mutlak kepada Tuhan dan kepada misinya. Inilah dan bukan pedang yang mengantarkan segala sesuatu di hadapan mereka dan mengatasi setiap masalah. Ketika saya menutup halaman terakhir volume 2 atau biografi Muhammad, saya sedih karena tiada lagi cerita yang tersisa dari hidupnya yang agung. Inilah pendapat-pendapat orang-orang non-muslim yang mengakui, mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, anak-anakku sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Wa mahabbatuhu taqtadi ta'zimuhu wa tauqiruhu wa itba'uhu wa taqdimu qauluhu ala kulli ahadin minal khalqi wa ta'zimu bisunatihi. Mencintai Rasulullah SAW adalah menuntut adanya pengagungan, takzim, dan penghormatan, taukir, dan itiba kepadanya, dan mendahulukan, mengutamakan ucapannya, perkataan beliau dari semua ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnahnya. Jamaah rahimanallah, anak-anak sekalian, kedudukan Rasulullah Muhammad SAW halnya sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala memujinya dan menyebutkannya kedudukan beliau di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79 dan Al-Hujurat ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ibnu Katsir rahimakumullah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, dia berkata, ayat-ayat ini berbicara tentang etika bagi orang-orang beriman yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal berinteraksi dengan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berupa penghormatan, pemuliaan, serta pengagungan, yaitu agar mereka tidak meninggikan suara mereka di hadapan Rasulullah SAW melebihi suaranya. Dan Allah melarang hamba-hambanya untuk memanggil Nabi SAW seperti panggilannya terhadap semua manusia yang lainnya. Panggil saja beliau itu dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Anak-anak sekalian, ini mungkin tambahan terkait bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah mendudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukan beliau sendiri. Demikian juga yang Allah katakan dalam surat An-Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'aikum ba'dukum ba'da qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwaza fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut dan akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini anak sekalian terkait dengan bagaimana mendudukan Rasulullah SAW menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saja barangkali yang sempat bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menambah kuat keyakinan kita terhadap kerasulan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Bukan hanya diyakini kebenarannya, kebaikannya oleh orang Islam saja sebagai pengikutnya, bahkan juga orang-orang non-muslim mengakui keberadaan dan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.